Kenapa sih perdagangan ini menjadi menarik gitu ya? Tentu faktor yang paling menarik yang saya pilih dalam hal ini adalah adanya leverage atau daya ungkit. Apa yang dimaksud dengan leverage? Yang dimaksud dengan leverage itu adalah kemampuan atau hak untuk mengontrol, memperdagangkan kontrak jual beli yang nilainya besar. Nilainya besar. Misalkan 3 kilogram emas, misalkan 10 ton kelapa sawit, misalkan 100.000 mata uang, misalnya gitu ya. Tetapi tidak dengan full payment, dengan modal yang relatif kecil, mungkin cuma sekitar 5% dari total nilai kontraknya, yang difungsikan sebagai jaminan atau bahasanya performance bonds, yang disebut margin. Jadi kalau ada yang bertanya, margin itu apa ya? Saya pernah dengar di perdagangan berjangka yang namanya margin. Margin itu istilahnya adalah jaminan. Ya kalau dalam perdagangan pada umumnya kayak DP lah istilahnya. Kalau penyelesaiannya di kemudian hari kan orang nggak perlu full payment di depan toh ya. Jadi dia cukup sertakan DP sebagai sebuah bukti keseriusan, dia bisa berdagang. Jadi dengan modal yang kecil, trader bisa bertransaksi dengan nilai yang sekian kali lipat lebih gede dan memperoleh imbal hasil tinggi karena untung ruginya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan yang sesungguhnya, bukan berdasarkan jaminannya. Itu ilustrasi di bawah ya. Orang punya modal $100, leverage-nya misalkan 400:1, berarti dengan modal $100 dia bisa mengelola atau memperdagangkan aset komoditi senilai 40.000. Untung ruginya seberapa besar? Ya untung ruginya sama dengan Anda jual beli aset senilai 40.000. Gitu ya. Hanya dengan menjaminkan $100. Itu kurang lebih definisi leverage. Ini menjadi menarik, kenapa? Karena utilitas modalnya jadi tinggi. Orang bisa trading komoditi, ikut jual beli emas, ikut jual bisnis minyak, atau ikut bisnis kelapa sawit hanya dengan modal yang relatif terbatas. Nah, lebih lanjut kita kenali jenis-jenis kontrak berjangka dan derivatif yang ada di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Yang pertama yang disebut kontrak fisik atau spot. Kontrak fisik atau spot itu adalah kontrak standar di mana orang diberikan hak dan kewajiban untuk membeli atau menjual sekaligus penyerahan komoditi fisiknya pada saat itu. Seperti misalkan kalau teman-teman ada yang belum tahu, di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia kita sudah menyelenggarakan pasar fisik timah. Pasar fisik timah Indonesia sejak tahun 2013. Kita sudah bisa memindahkan, kalau biasanya orang transaksi di Singapura dulu sehingga duitnya banyak parkir di sana, sudah bisa kita tarik lagi ke Indonesia. Sampai tahun 2018 kemarin sudah hampir 60% pelaku perdagangan timah yang biasa parkir di Singapura sudah bertransaksi langsung di Indonesia. Berarti kan dari sisi pajak, dari sisi devisa dan lain sebagainya kita yang maksimum dapatnya. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kemudian berikutnya adalah kontrak berjangka atau derivatif. Kalau tadi kontrak fisik untuk produk fisiknya, sekarang adalah kontrak derivatifnya. Yang pertama adalah kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka itu adalah kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak standar. Jadi intinya adalah kita bersepakat menjual atau membeli pada harga yang ditawarkan sekarang. Tetapi nanti serah terima atau penyelesaian barangnya itu adalah di waktu kemudian. Bisa 1 bulan kemudian, 3 minggu kemudian, 1 tahun kemudian, tergantung di kontraknya bilangnya apa. Dan jenis yang kedua adalah kontrak gulir. Kontrak gulir ini adalah kontrak standar yang memberikan keleluasaan bagi pemegang kontrak untuk menggulir pada saat jatuh tempo. Jadi ada teman-teman atau pelaku yang ingin melakukan aktivitasnya mitigasi resiko atau hedging. Dia sebenarnya adalah pelaku komoditi fisik, maka kan sudah punya barangnya. Dia nggak butuh barangnya, maka dia butuh instrumen apa yang bisa digunakan untuk dia bisa mengelola resiko fluktuasi harga, yaitu dengan menggunakan kontrak gulir. Dia akan diberikan keleluasaan tidak harus serah fisik pada saat jatuh tempo, tapi pada saat jatuh tempo dia bisa memilih untuk menggulir atau memperpanjang kontraknya. Itu kontrak gulir. Jadi kalau di kontrak gulir rata-rata penyelesaiannya cash settlement atau secara tunai, tidak ada serah terima fisik. Tapi kalau dalam kontrak berjangka bisa diakhiri dengan serah terima fisik barangnya pada waktu yang ditentukan di dalam kontrak, gitu ya. Nah,
Ini sedikit untuk membantu memahami secara sederhana apa itu perdagangan berjangka komoditi atau yang disebut trading kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, ya. Jual beli komoditi kata kuncinya dengan penarikan margin yang tadi saya sudah jelaskan di depan atau jaminan tadi, dengan penyelesaian kemudian. Penyelesaian kewajiban pembeli penjualnya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1. Jadi di situ jelas dalam industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia ada 3 jenis kontrak. Kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya. Ada 3 ciri. Jual beli komoditi, penarikan margin, jadi tidak full payment ya, tidak bayar full tapi cukup jaminan atau DP di depan karena penyelesaiannya di kemudian hari. Nah, ini juga untuk menjelaskan kenapa orang kalau transaksi derivatif atau kontrak berjangka atau futures di bursa berjangka bisa jual dulu, padahal belum beli, nggak kayak di bursa saham. Kata kuncinya adalah karena penyelesaiannya kemudian hari. Artinya apa? Saya janji jual ke orang hari ini, tapi nyerahin barangnya itu masih nanti sebulan kemudian. Sehingga saya punya waktu yang cukup untuk membeli barangnya atau mencari barangnya di harga yang lebih murah. Karena serah terimanya adalah di kemudian hari. Gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Itu memungkinkan kenapa orang bisa jual dulu. Akibatnya apa? Mau harga komoditinya naik, mau harga komoditinya turun, kita tetap masih bisa berdagang. Cukup ikuti rumus beli murah, jual mahal. Atau jual di harga tinggi, beli di harga lebih rendah, maka hasilnya untung gitu ya. Nah, sedikit nih kita melakukan apa sih kekuatannya, keunggulannya kalau kita melakukan trading atau perdagangan secara derivatif atau secara kontrak begini, apa kelemahannya, kesempatannya apa saja, atau mungkin apa saja yang perlu diperhatikan, yang bisa mengancam. Jadi ini ada analisa SWOT sederhana yang dibikin oleh teman-teman tim di ICDX. Yang pertama kekuatannya. Kekuatannya tentu dengan adanya leverage tadi yang saya jelaskan di depan, berpotensi high return. High return-nya kenapa? Modalnya adalah sebesar nilai jaminan saja ditambah dengan modal pengelolaan. Mungkin total-total cuma 20%-an lah dari total nilai kontrak. Tetapi kalau untungnya adalah setara dengan jual beli 100% nilai kontrak. Maka menjadi high return. Nah, kalau kita salah analisa, tentu kita dapat kebalikannya. Resikonya juga tinggi. Artinya dalam kondisi ini itu menjadi satu kelemahan juga. Tapi yang penting adalah begini, kalau kita melihat resiko adalah kita tahu kita berdagang bisa dapat peluang. Tetapi di dalam perdagangan tadi ada resiko. Maka PR pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana kita mengelola resiko. Kalau resikonya sudah bisa di-manage dengan rapi, maka kita bisa berharap keuntungannya optimal. Kuncinya gitu ya. Nah, kemudian salah satu yang perlu diperhatikan gitu ya. Salah satu yang diperhatikan juga apa sih sebenarnya yang bisa menjadi potensi ancaman? Karena fluktuasi harganya itu kan cepat ya. Dalam waktu singkat kita bisa untung atau rugi gede. Tentu itu akan berdampak secara psikologis dan membutuhkan analisa yang akurat. Jadi di situ maka ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Kondisi psikologis dan kemudian bagaimana kita melihat pasar melalui analisa. Makanya di depan tadi saya sampaikan, trading lah pada saat kita benar-benar bisa fokus. Ambil waktu sejam, 2 jam, pagi, sore, siang, atau malam, kita bisa lakukan trading. Gitu ya. Sehingga kita bisa benar-benar berfokus pada saat trading untuk mengambil keputusan dan hasilnya bisa maksimal. Nah, two-way market. Kalau tadi saya bicara leverage, modalnya sangat relatif kecil, sekarang two-way market. Tadi sudah disampaikan, kuncinya adalah serah terima atau penyerahan kewajibannya itu di belakang hari, di waktu kemudian. Sehingga ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perdagangannya. Maka dalam kondisi yang seperti itu,
orang bisa berdagang pada saat kapan saja. Harga lagi naik, bisa berdagang, beli dulu, setelah itu jual di harga tinggi. Harga lagi tren turun, bisa jual dulu, nanti beli pada saat harga rendah, sebelum kontrak jatuh tempo. Gitu ya. Karena kalau sudah kontrak jatuh tempo, itu adalah pemenuhan kewajiban. Sudah nggak bisa lagi, yang beli harus bayar full, yang jual harus serahin barang. Nah, kalau mau menghindari itu, maka bertransaksilah sebelum masa jatuh tempo untuk kontrak-kontrak berjangka. Nah, di bawah itu adalah ilustrasi ya. Ilustrasi kenapa kok harga turun orang bisa untung. Nanti bisa sambil dibaca-baca ya. Tapi intinya begini, secara sederhana dalam perdagangan kita sehari-hari, kalau perserah terima barangnya tidak dilakukan pada saat itu juga, orang bisa berspekulasi dengan jual dulu. Dengan jual dulu bisa. Contoh apa? Reseller. Reseller itu kadang-kadang dia pakai sistem PO. Jadi boleh beli ke saya jual sekarang, kita bersepakat di harga sekarang, tapi nanti barangnya datang seminggu kemudian dikirim ke alamat rumah. Bisa gitu ya. Nah, jadi ada waktu seminggu bagi saya sebagai reseller penjual untuk cari barangnya yang lebih murah. Jadi intinya kalau setelah terima atau penyelesaian kewajiban transaksinya di belakang, orang bisa jual dulu. Akibatnya tren harga naik, tren harga turun, orang tetap bisa jualan.